Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-21. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, ternyata sampai jauh malam, bahkan lewat tengah malam, Gubar Baleman masih belum menghadap. Beberapa orang prajurit menjadi jemu dan yang lain sudah mulai mengantuk. Karena itu, maka mereka pun sama sekali tidak melihat bahwa di ujung taman, di belakang pakiwan, dan di bawah pohon-pohon yang rimbun ada beberapa orang prajurit, dan Senopati telah berada di dalam dinding halaman istana. Apalagi mereka sama sekali tidak menduga bahwa itu akan terjadi. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan perlawanan yang akan langsung dilakukan oleh beberapa orang prajurit. Menurut perhitungan mereka, malam itu juga Gubar Baleman akan menghadap Sri Baginda, karena Sri Baginda sudah berpesan setiap saat Baginda harus dibangunkan apabila Gubar Baleman datang. Kemudian seperti pada saat Sri Baginda menangkap Mahesa Walungan, maka di halaman itu pasti tidak akan terjadi apapun juga. Gubar Baleman termasuk seorang menteri yang sangat patuh kepada Sri Baginda Kertajaya. Namun pada itu, para prajurit dan senopati yang sudah berada di dalam halaman itu pun segera merayap mendekati tempat-tempat yang penting yang sudah dijaga oleh para prajurit pengawal istana. Para senopati yang baru datang itu menyadari bahwa para prajurit pengawal istana, apalagi para senopatinya itu, adalah orang-orang pilihan, karena di tangan merekalah terletak keselamatan Sri Baginda dan seisi istana. Tetapi meskipun demikian, prajurit yang telah banyak makan garam peperangan di medan-medan yang bermacam-macam dan menghadapi musuh yang beraneka ragam itu pun sama sekali tidak merasa berkecil hati apabila mereka terpaksa terlibat di dalam tindak kekerasan. Ketika di kejauhan mereka mendengar suara tengara, suara kentongan dalam nada dara muluk tunduh telu, maka mereka pun segera bersiap-siap. Suara kentongan yang tidak lazim itu memang menumbuhkan beberapa pertanyaan bagi mereka yang mendengarnya. Tetapi ada di antara mereka yang menganggap bahwa itu hanyalah suatu kelalaian dari para petugas, sehingga tangan mereka tidak melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun bagi para prajurit yang menyusup masuk ke dalam istana itu, suara itu adalah tanda bahwa Gubar Baleman telah berangkat ke istana. Sebentar lagi ia dan beberapa orang pengawalnya akan segera memasuki halaman. Pada itu, senopati muda dan para pengawalnya yang mendapat tugas untuk memanggil Gubar Baleman itu pun berpacu seperti dikejar hantu. Mereka berusaha untuk mengejar Gubar Baleman yang menurut pemimpin prajurit di perbatasan telah mendahuluinya.
Tetapi mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka sudah semakin dekat dengan kota. Tetapi mereka sama sekali masih belum berhasil menyusulnya. "Kita akan segera sampai ke kantor," desis senopati muda itu. "Iya, jalan di depan kita itulah jalan silang yang menuju ke pemusatan pasukan Mahesa Walungan. Mungkin Gubar Baleman akan singgah ke sana." Setan alas, kalau ia berhasil menemui beberapa orang di sana, maka ia akan mendengar apa yang telah terjadi. Tetapi apakah kira-kira Gubar Baleman berani menentang Sri Baginda sendiri tanpa Mahesa Walungan? Bertanya salah seorang pengawalnya. Senopati muda itu berpikir sejenak. "Mungkin tidak, tetapi kemungkinan yang lain masih dapat terjadi. Aku kira Pujang Warit juga belum bertindak sesuatu sebelum Gubar Baleman ditangkap, sehingga pemusatan pasukan itu sama sekali masih utuh. Lalu apakah yang akan kita kerjakan? Kita hampir sampai di jalan silang." Senopati itu berpikir sejenak. Sangat berat baginya untuk menghadap Sri Baginda tanpa Gubar Baleman. Karena itu apapun yang akan terjadi, ia mengambil keputusan. "Kita singgah ke tempat itu. Kita cari Gubar Baleman di sana. Kita harus membawanya menghadap." Beberapa orang pengawal saling berpandangan sejenak, namun mereka tidak dapat membantah keputusan pemimpinnya itu, sehingga mereka pun kemudian mengangguk-anggukkan kepala mereka sambil bergumam. "Baiklah, bagus," berkata senopati itu. "Kita harus bersikap tegas." Para pengawalnya pun kemudian mengerutkan kening mereka. Wajah mereka menjadi tegang. Mereka merasa bahwa mungkin mereka harus menghadapi masalah yang tidak mereka sangka-sangka ketika mereka berangkat. Beberapa orang di antara mereka tanpa sadar telah meraba hulu pedangnya. Kuda-kuda itu masih berpacu terus. Ketika mereka sampai ke jalan silang, maka mereka pun kemudian berbelok ke kanan. Mereka akan singgah ke pemusatan pasukan Mahesa Walungan di sebelah utara kantor. Hanya beberapa patok saja dari jalan yang dilaluinya. Agaknya apabila rencana Mahesa Walungan berhasil, di tempat itulah pasukan Singasari akan dijebak. Dengan hati yang berdebar-debar, senopati muda itu menjadi semakin dekat dengan padukuhan yang dipergunakan oleh Mahesa Walungan untuk menampung kekuatan Kediri. Sebuah padukuhan yang berhubungan dengan sebuah pategalan yang luas, kemudian dipisahkan oleh bulak kecil. Terbentang sebuah hutan rindang yang sengaja dibiarkan tetap ada di situ untuk dipergunakan sebagai tempat bercengkrama dan berburu bagi Sri Baginda Kertajaya. Di tempat itulah pasukan Mahesa Walungan bertebaran. Tempat ini memang baik sekali, berkata senopati itu di dalam hatinya. Kalau pasukan Singasari mengalir lewat jalan induk itu, maka pasukan Mahesa Walungan akan menyerangnya dari samping. Sedang pasukan yang di seberang kiri jalan akan memancing perhatian lawan sebelum mereka dilanda oleh pasukan yang kuat di sini. Senopati itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya padukuhan yang tidak begitu jauh dari tempat itu. Namun karena gelapnya malam, maka ia tidak dapat melihatnya. Di tempat itulah Pujang Warit membayangi gerak-gerik pasukan ini. "Aku masih juga sangsi," senopati itu melanjutkan di dalam hatinya. "Apabila orang-orang Mahesa Walungan tetap berkeras, apakah Pujang Warit mampu memaksa mereka dengan kekerasan?" Senopati itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya,
Tetapi Pujang Warit yakin bahwa sebagian terbesar dari pasukan yang ada di pemusatan pasukan itu masih tetap setia kepada Sri Baginda. Ternyata bahwa Senopati muda itu masih juga dihinggapi oleh keraguan-raguan. Ia mengerti benar rencana Mahesa Walungan dengan pemusatan pasukannya, namun dipaksanya hatinya berkata, "Tetapi sayang, Mahesa Walungan dan Gubar Baleman akan menyalahgunakan kekuatan ini untuk memutar pasukan ini untuk menghadap ke istana Kediri sendiri." Sementara itu, kudanya berpacu semakin cepat. Sambil menggertakkan giginya, Senopati muda itu berkata, "Kita sudah hampir sampai. Kita tidak dapat bermain-main lagi dengan perintah Sri Baginda ini." Para pengawalnya tidak menjawab, tetapi terasa debar yang semakin cepat di dada mereka. Angin yang basah terasa mengusap wajah-wajah yang tegang itu. Namun hati mereka terasa menjadi semakin panas. Ketika mereka sampai di gerbang Padukuhan, mereka pun segera menarik kekang kuda-kuda mereka, sehingga kuda-kuda itu pun segera berhenti pula. "Siapakah kalian?" bertanya pemimpin penjaga regul itu. "Aku adalah utusan Sri Baginda yang atas namanya kami mencari Pamanda Menteri Gubar Baleman." "Oh, kenapa kau mencarinya di sini? Bukankah Menteri Gubar Baleman berada di perbatasan?" "Jangan berpura-pura tidak tahu. Ia sudah datang kemari." Pemimpin penjaga itu mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, seorang senopati yang sejak lama berada di regol itu pun menyahut, "Ya, Menteri Gubar Baleman ada di sini." "Nah, kalau begitu aku akan bertemu. Ia baru saja datang dari perbatasan. Katanya Sri Baginda memanggilnya, tetapi begitu tergesa-gesa sehingga ia justru meninggalkan senopati utusan Baginda yang memanggilnya di perbatasan. Ya, akulah utusan itu. Sekarang menteri itu menunggu kalian di sini. Ia yakin bahwa kau akan mencarinya kemari. Iya, masuklah. Ia ada di rumah yang terbesar di Padukuhan ini, di sebelah tikungan yang kedua." Senopati muda itu sama sekali tidak turun dari punggung kudanya. Karena itu, maka ketika ia merasa sudah diizinkan memasuki padukuhan itu oleh penjaganya, langsung digerakkannya kendali kudanya, sehingga kudanya itu pun berjalan maju memasuki regol diikuti oleh para pengawalnya. Tetapi ketika orang yang terakhir sudah melangkahi regol itu, senopati muda itu beserta pengawalnya menjadi terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja beberapa orang telah mendorong dan menutup pintu regol itu. "Hei!" Senopati muda itu berhenti. "Apakah artinya ini?" Senopati yang berdiri di depan pintu regol berjalan mendekatinya. Di bawah cahaya obor yang kemerah-merahan, tampaklah wajahnya menjadi semakin keras, seperti batu karang. "Maaf Kisanak, kau terpaksa harus beristirahat di sini dahulu, sampai Menteri Gubar Baleman datang kembali ke tempat ini." "Apa maksudmu?" "Demikianlah perintah Menteri Gubar Baleman. Aku adalah utusan Sri Baginda, justru untuk memanggil Pamanda Menteri Gubar Baleman." "Aku tidak tahu." "Kalau kau tidak tahu, aku memberitahumu. Kalau kau lakukan juga perintah itu, menahan aku di sini, berarti bahwa kalian telah melawan perintah Sri Baginda, seperti Pamanda Menteri Gubar Baleman." "Menteri Gubar Baleman sudah menghadap Sri Baginda." Dada senopati muda itu berdesir tajam. Sejenak ia justru terbungkam. Dipandanginya setiap prajurit yang ada di sekitarnya dengan mata tanpa berkedip. Nyala obor yang kemerah-merahan
membuat wajah Senopati muda itu seakan-akan telah membara. Sejenak kemudian ia menggeram. "Kalian jangan berbuat begitu dungu. Panggil Gubar Baleman." Tidak seorang pun yang menjawab. "Atas nama Sri Baginda Kertajaya yang berkuasa di Kediri, panggil Gubar Baleman!" Ia berteriak. Tetapi masih tidak ada jawaban sama sekali. Orang-orang yang ada di sekitarnya seakan-akan membeku dalam kelamnya malam. "Hei, apakah kalian tidak mendengar bahwa pengkhianat itu kemari? Aku adalah orang yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Sri Baginda. Apakah kalian mendengar?" Masih tidak ada jawaban apapun. "Gila! Kalian di sini sudah menjadi gila. Aku adalah utusan Sri Baginda. Kalau aku tidak kembali pada saatnya, kalian pasti akan digantung oleh Sri Baginda sendiri. Karena kalian telah menghina utusannya, itu berarti kalian telah menghina Sri Baginda sendiri." Tidak seorang pun yang menjawabnya. Tiba-tiba Senopati muda itu kehilangan kesabarannya, bahkan kehilangan nalarnya. Karena itu maka tiba-tiba ia menarik pedangnya sambil berkata lantang, "Nilai kepercayaan Sri Baginda sama dengan ujung senjataku. Siapa yang tidak tunduk, aku berhak memenggal lehernya." Senopati yang memang menunggunya di regol itu pun kemudian maju selangkah sambil menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan tenang, "Kau kehilangan akal." "Tidak, ini adalah keharusan seorang utusan." "Apakah yang dapat kalian lakukan di sini?" "Memaksa kalian untuk membawa Gubar Baleman menghadap. Aku harus membawanya menghadap Sri Baginda, hidup atau mati." "Kau adalah seorang senopati. Kau sudah dimabukkan oleh tugas yang barangkali baru pertama ini kau lakukan, mengemban tugas Sri Baginda," berkata senopati itu. "Aku adalah orang yang lebih tua daripadamu. Meskipun aku masih juga belum mendapat kesempatan dinaikkan pangkatku menjadi Senopati Pandega. Cara yang kau pakai bukanlah tata cara yang benar di dalam tata keprajuritan." "Aku tidak peduli, tetapi Kediri berada dalam keadaan darurat. Aku harus menangkap Menteri Gubar Baleman. Apakah kalian tidak tahu untuk apa kalian dipusatkan di tempat ini?" "Kami tahu dengan pasti bahwa kami sedang menunggu banjir bandang yang akan mengalir dari Singasari lewat jalan induk di sebelah. Kalian ternyata telah diperbodoh oleh Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Kalian sebenarnya akan dipergunakan oleh mereka untuk merebut kekuasaan Kediri. Mahesa Walungan ingin menjadi seorang raja dan Gubar Baleman akan menjadi menteri pertama. Kalian adalah landasan-landasan yang bodoh untuk memanjat ke singgasana itu. Atau kalian mungkin mendapat janji untuk mendapat upah yang tinggi. Bukankah kalian akan diangkat menjadi pandega atau aku di daerah-daerah kecil?" Hampir saja senopati yang bertugas menunggu kedatangannya itu juga kehilangan nalar. Tetapi karena umurnya yang sudah lebih tua dan pengalamannya yang lebih banyak, ia masih mampu untuk menahan dirinya. Bahkan ia masih dapat berkata dengan tenang, "Kau tidak sadar apa saja yang telah kau katakan?" "Aku sadar. Aku menyadari apa yang aku katakan dan segala akibatnya." "Jangan terlampau congkak. Kau sebagai utusan Sri Baginda atau kau pribadi tidak jauh berbeda bagi kami. Kau tetap di sini tanpa maksud menentang kekuasaan Sri Baginda. Kami berkeputusan untuk menahan kau karena kau ternyata mempunyai penilaian yang salah terhadap kami. Atau barangkali kau yang telah memfitnah Adinda Baginda Mahesa Walungan sehingga ia ditahan. Kemudian Menteri Gubar Baleman pun mendapatkan tuduhan yang sama. Kalau begitu,
kau adalah orang yang justru paling bodoh di seluruh Kediri selagi Singasari siap menelan kita." "Cukup!" teriak senopati muda itu. "Aku tidak mau mendengar kebodohan itu lebih lama lagi. Sekarang bawa Gubar Paleman kemari. Sarungkan pedangmu, supaya kami tidak menarik pedang-pedang kami pula. Tariklah pedangmu. Kau benar-benar gila. Apakah kau akan membunuh dirimu di sini selagi kita memerlukan keutuhan kekuatan untuk melawan Singasari?" "Aku tidak peduli." Senopati itu benar-benar telah kehilangan akal. "Kalian harus bertanggung jawab kalau aku membuat pepati di sini." Senopati yang bertugas di padukuhan itu pun tidak dapat membiarkannya berbicara lebih lama lagi. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya. Kemudian seseorang pengawal memukul kentongan di regol 5 kali berturut-turut. Itu adalah suatu aba-aba yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa tanda itu adalah perintah bagi para prajurit yang mengawal padukuhan itu untuk mengepung senopati muda itu beserta pengikutnya. Karena itu, maka berloncatanlah berpuluh-puluh prajurit yang siap dengan senjata mereka dari balik pagar batu, di pinggir jalan, dari balik gerumbul-gerumbul yang gelap, dan bahkan dari pepohonan. "Gila!" teriak senopati itu. "Kalian telah memberontak terhadap Sri Baginda." "Bukan maksud kami. Kami hanya ingin menunjukkan kebenaran kepada Sri Baginda. Justru karena kesetiaan kami, kesetiaan Menteri Gubar Paleman, dan kesetiaan Adinda Sri Baginda, Mahesa Walungan, kepada Sri Baginda, dan terlebih-lebih kepada Kediri." Senopati muda yang merasa dirinya mendapat kekuasaan dari Sri Baginda Kertajaya itu menggeram. Kini ia sudah tidak berada di atas punggung kudanya. Demikian juga para pengawalnya. Namun pedangnya masih tetap di genggamannya. "Kau tidak dapat berbuat lain daripada menurut perintah Menteri Gubar Paleman," berkata senopati yang menunggui padukuhan itu. "Kau tetap di sini." "Tidak," jawab senopati muda itu. "Aku sudah sanggup menjadi seorang utusan bersama beberapa orang pengawalku. Kau juga seorang senopati. Kau pasti tahu arti daripada kesanggupan seorang prajurit. Maksudmu hanya mautlah yang dapat mencegahmu?" "Ya." "Kau keliru. Apakah seorang senopati yang nyata-nyata menyadari bahwa ia telah sesat jalan, ia juga tidak akan melangkah surut? Apakah ia akan meneruskan kesesatannya itu sampai ke ujung kebodohan yang tidak terbatas?" Jawab senopati pengawal itu. "Bagiku bukan itu. Kalau kau sadar bahwa aku tersesat jalan, maka sebagai seorang jantan aku melangkah surut, mencari jalan lain yang seharusnya dilalui seorang prajurit." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Sekarang kita sadar bahwa Singasari sudah berada di ujung hidung. Apakah kau masih juga sempat mengangkat dadamu, menantang sesama kawan yang sedang berusaha menyelamatkan negerinya? Katakanlah aku hanya setitik air di lautan yang luas, karena aku hanya seorang senopati di antara sekian banyak senopati. Tetapi bagaimana dengan Menteri Gubar Paleman? Bagaimana dengan Adinda Baginda Mahesa Walungan?" "Omong kosong!" teriak senopati muda itu. "Ayo, bunuh aku. Aku hanya dapat dicegah oleh maut." "Jangan terlampau bodoh. Sekarang Menteri Gubar Paleman telah berada di istana. Jangan ribut." Senopati muda itu sama sekali tidak mau mendengar lagi. Sejenak ia berdiri mematung. Kemudian ia mengangkat tangannya, memberikan perintah kepada para pengawalnya. Tetapi ia menjadi heran. Bahkan kemudian wajahnya yang membara itu seakan-akan kini telah menyala. "Hei, cabut senjata kalian!
para pengawal itu hanya saling berpandangan. "Apakah kalian sudah tuli, hei?" Salah seorang pengawal menarik nafas panjang. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Apakah kita harus meyakini kebenaran sikap kita?" Pertanyaan itu benar-benar telah mengejutkan senopati muda itu. Dengan suara gemetar ia menjawab, "Oh, apakah kau juga sudah gila dengan tiba-tiba? Atau kau kesurupan? Tidak ada seorang prajurit pun yang pernah mengucapkan pertanyaan seperti itu." "Ya, aku tahu. Tetapi tiba-tiba saja aku ingin jujur terhadap perasaanku sendiri. Apakah kita tidak tersesat jalan?" "Diam! Diam kau! Kau harus tunduk kepada perintahku. Kau adalah seorang prajurit." Prajurit itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah perintah senopati muda itu. "Ayo, tarik pedangmu." Para pengawal yang termangu-mangu itu pun menarik senjata masing-masing, meskipun mereka masih juga ragu-ragu. "Hei, kenapa kalian menjadi linglung? Cepat lakukanlah sesuatu. Kita adalah utusan Sri Baginda. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada perintah Sri Baginda bagi seorang prajurit." "Itu juga keliru," potong senopati pengawal. "Sri Baginda adalah raja yang berkuasa di Kediri. Tetapi apakah tanpa Kediri, Sri Baginda akan tetap menjadi seorang raja? Bagaimana kalau Singasari kemudian menguasai Kediri?" Senopati muda itu mengerutkan keningnya. "Apakah kita dapat disebut setia kepada Sri Baginda dan apalagi kepada Kediri kalau kita membiarkan, atau setidak-tidaknya karena kebodohan kita, Kediri tenggelam dan Sri Baginda kemudian ditangkap oleh lawan?" Senopati itu masih tetap berdiam diri. Renungkan. Terasa sesuatu bergolak di dada senopati muda itu. Namun tiba-tiba ia menghentakkan dirinya. Di dalam hatinya ia berkata, "Sudah pasti ini merupakan suatu cara untuk melemahkan hatiku. Aku sudah mulai menjadi bimbang. Tetapi seorang utusan tidak pernah bimbang dan ragu-ragu." Tiba-tiba saja senopati muda itu berteriak, "Omong kosong! Omong kosong! Kalian sudah memberontak terhadap Sri Baginda. Aku adalah utusannya." Tiba-tiba pedang senopati muda itu menjadi bergetar. Sekali ia berpaling kepada para pengawalnya sambil berteriak, "Jangan lemah seperti perempuan. Suara itu adalah suara demit yang ingin melemahkan hati kita. Cepat, kita bunuh semua orang yang ada di sini." Tetapi pengawalnya sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. "Hei, kalian sudah kesurupan pula!" ia berteriak. "Kenapa kalian diam saja, Tetapi pengawalnya masih tetap berada di tempatnya. Senopati muda yang dibakar oleh kemarahan itu tidak dapat mengekang dirinya lagi. Serangannya yang pertama justru dilontarkannya kepada para pengawalnya sendiri. Sambil berteriak, ia meloncat. "Pengkhianat, pengecut, kalian pun harus mati!" Untunglah bahwa para pengawal itu sudah melihat gelagat yang kurang baik terbayang di wajah yang kemerah-merahan itu. Karena itu, mereka pun segera berusaha untuk mengelak. Dengan tergesa-gesa mereka berloncatan surut, meskipun mereka sama sekali tidak melawan. Ternyata serangan yang tergesa-gesa dan didorong oleh perasaan yang melonjak-lonjak itu sama sekali tidak mampu menyentuh siapapun juga. Bahkan ketika ia akan mengulangi serangannya, tiba-tiba ia tertegun. Beberapa pucuk senjata telah merunduk melingkarinya. Ujung-ujung tombak, ujung pedang, dan bahkan beberapa pucuk anak panah yang sudah siap pada busurnya yang telah melengkung. Senopati muda itu menggeram seperti seekor harimau yang terluka, tetapi ia sama sekali tidak dapat bergerak.
ujung-ujung senjata itu semakin lama menjadi semakin dekat ke tubuhnya. "Pengecut!" ia berteriak. "Ayo, siapa yang jantan di antara kalian? Kita berperang tanding." "Itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja," jawab Senopati yang memimpin penangkapan itu. "Pengawal-pengawalmu agaknya dapat berpikir lebih baik daripada kau sendiri. Persetan dengan pengkhianat-pengkhianat itu, tetapi jangan mengharap aku akan menyerah." "Aku memang tidak mengharap kau menyerah, tetapi aku mengharap kau mengerti bahwa kita kini benar-benar dalam bahaya. Jangan gurui aku. Kalau kalian tetap berbuat sebodoh ini, pasukan Pujang Warit akan menghancurkan pemusatan pasukan yang akan berkhianat terhadap Sri Baginda ini." "Kau mempunyai telinga, tetapi kau tidak dapat mendengar. Sudah aku katakan bahwa aku dan seluruh pasukan ini, termasuk Menteri Gubar Baleman dan Adinda Baginda Mahesa Walungan, tidak akan memberontak." "Omong kosong. Terserah kepadamu. Aku tidak dapat melunakkan hati yang sekeras batu itu. Tetapi kau tidak akan dapat lepas dari padukuan ini. Letakkan senjatamu." "Senjataku sama harganya dengan nyawaku. Ia akan terlepas sendiri dari tanganku kalau maut sudah merenggut." "Kau memang seorang senopati yang jantan, tetapi sayang kau termasuk bodoh." "Tutup mulutmu!" Senopati itu bergerak setapak, tetapi ujung senjata yang ada di seputarnya seakan-akan kini telah melekat di tubuhnya, sehingga ia tidak mungkin lagi mengangkat pedangnya. "Pengecut! Pengecut!" ia berteriak. Namun suaranya hilang saja ditelan oleh gelapnya malam. Yang terdengar kemudian adalah suara senopati pengawal padukuhan itu. "Letakkan senjatamu, supaya kami tidak usah memaksamu dengan cara yang tidak kau sukai." "Bunuh aku!" "Kami tidak ingin membunuh." Senopati itu menggertakkan giginya ketika ujung-ujung senjata para prajurit di sekitarnya menjadi semakin menekan tubuhnya. Ia menjadi bimbang. "Letakkan senjatamu. Kau tidak kalah dan kau tidak perlu merasa kalah. Tinggallah di sini dan kau akan membuktikan kebenaran kata-kata kami bahwa kami bukan pemberontak. Mungkin kami mempunyai cara yang tidak disukai oleh Sri Baginda, tetapi itu pasti hanya untuk sementara. Nanti Baginda pun akan mengetahui siapakah yang sebenarnya setia kepadanya dan kepada Kediri." Senopati itu tidak menjawab. "Letakkan senjatamu." Senopati muda itu menggertakkan giginya. Terasa pundaknya, punggungnya, lambungnya, dan bagian-bagian badannya yang lain telah tersentuh ujung senjata, dan ia mendengar sekali lagi, "Letakkan senjatamu." Sejenak Senopati muda itu termangu-mangu, tetapi kemudian tampak olehnya wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Akhirnya betapapun keras hatinya, Senopati muda itu pun hanya melihat kenyataan. Memang tidak bijaksana untuk membunuh diri dengan cara yang bodoh itu. Kalau ia masih mempunyai kesempatan untuk hidup, maka segala kemungkinan masih dapat terjadi. Karena itu, ketika ia mendengar desis sekali lagi, dengan hati yang betapapun beratnya, diletakkannya senjatanya di tanah. "Bagus," berkata Senopati pengawal padukuhan itu. "Sekarang ikutlah dengan prajurit-prajurit yang akan menunjukkan tempatmu. Kau barangkali perlu untuk beristirahat." Senopati muda itu tidak menjawab, tetapi sekilas tampak matanya masih menyala-nyala. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin tipis oleh cahaya yang semakin merah di langit. Meskipun embun masih menitik, tetapi terasa bahwa malam pun akan segera berakhir.
dalam pada itu, Kubar Baleman telah berada di pintu gerbang istananya bersama beberapa orang pengawal. Mereka pun segera berloncatan dari punggung-punggung kuda mereka dan menyerahkan kuda-kuda itu kepada para pengawal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.